Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sebut saja aku Jen. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede dan Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya ayah dan ibu betah banget lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996. Aku masih duduk di bangku 2 SMP. Sekarang dibilangnya kelas 8 dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Komplek ini menurutku menyebalkan. Nggak punya tetangga. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek. Perumahannya saling senderan kayak remaja baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan. Maklum, perumahan Bank Negara itu, ngelihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Ya Allah Bu, kenapa harus di sini sih? Protesku. Tapi itu awalnya, sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat, menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wah, pokoknya asik deh. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah, enak banget main di sana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto, habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga, lalu ke tanah lapang. Lalu komplek perumahan lagi. Begitu terus, sampai tukang bubur selesai naik haji. Senyum-senyum tipis sama tetangga, aku dikenal banyak bacot, alias sering banget basa-basi dengan mereka. Calon mama ya kan? Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang ku dengar, rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin sajalah, namun beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku hingga sekarang usiaku hampir kepala 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku, dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku dianggapnya sudah gede sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang pedulian sama adik. Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamar. Nggak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku saja sih gampang. Masak mie instan juga jadi. Lah, adikku yang kecil. Halo, apa kabar kak? Daripada nggak waras mikirin dia, lebih baik aku masakkan makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya dek. Maaf, kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan yang hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi, bisa langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal, ada yang ngintip dari sana. Entah orang, binatang, atau bukan salah satunya.
kok agak merinding. Buru-buru kulenyapkan pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie instan. Kelar memasak mie, kumatikan kompor. Duh! Mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding rumah nomor 13 berbunyi keras sekali. Seperti dihantam benda tumpul. Kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis. Dinding rumahku dan rumahnya. Jantungku berdetak kencang. Duk! Terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku tak bergerak. Mau pingsan malu sama adik. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, "Mbak, mie-nya udah jadi." Adik mengagetkanku. Sialah. Segera aku bereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. "Dek, kamu dengar nggak suara tadi?" "Buk, kayak gitu. Kayak badan kita kalau dikebukin pakai guling. Dan jangan nanya, karena aku nggak ada perumpamaan lain." "Enggak tuh," jawab adikku singkat. Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar, paling tidak ya jarak 10 meter lah. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto adikku pasti dengar kan? "Dek, kamu jangan bohong. Nanti dosa tahu. Dengar apa enggak?" "Ih, orang dibilangin enggak," katanya. "Suara televisi kamu nggak kegedean kan?" "Lah, ini TV baru dinyalain," katanya dengan logat agak cadel. Dia benar, TV baru dinyalakan. Baru ini. Artinya memang cuma aku yang mendengar. Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun aku sudah di atas kasurku sendiri. Aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya. Matahari meninggi. Aku kok dalam kamar? Kan harusnya depan TV. Tanyaku kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah iya, memang depan TV sama adek. Kan kamu ketiduran, makanya ayah angkat ke kamar. Ucap beliau. Aku cuma, panjang, ingin kembali rebahan. Tapi kuurungkan karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak. Tak perlu sikat gigi. Langsung kusikat nasi goreng buatan ibu yang lezatnya bisa umroh 7 kali. "Enak banget, Bu," kataku. Ibu hanya tersenyum. Nah, kita skip dulu sampai di sini lagi. Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu. Ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku tidak mengerti, tapi percayalah, Bu, walau dibesarkan di Jakarta, adat Yogyakarta, terutama memahami bahasa Jawa, aku pegang teguh. Langsung aja ke artinya ya. Semalam, waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang, kata ibu ke ayah. Ayah nggak dengar apa-apa tuh, kata ayahku. Ya jelas, kan keran kamar mandi kamu nyalahin. Tangisannya cukup kencang, kayak habis dianiaya, ujar ibu lagi. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan membaca novel Goosebumps. Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Goosebumps, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. Nanti coba ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi, tutur ibuku. Ya sudah, nanti kita ke sana. Ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 14.
berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawakan kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak biasa melenggang begitu saja tanpa oleh-oleh, walau itu hanya roti 4 buah sekalipun. Kulirik jam masih pukul 9. Masih lama. Aku membayangkan ayah dan ibuku berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Penasaran. Akhirnya jam 14 tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi aku stay cool aja lah. Bisa-bisa disemprot beliau karena mencuri dengar percakapan orang tua. Ya sudah, aku pura-pura main PS dan berusaha nggak ngerti apapun. Keluar sebentar ya, Jen, kata ibuku. Aku cuma menjawab, padahal keponya setengah mati. Baru sekitar 10 menit, ayah dan ibu sudah balik ke rumah. Orangnya nggak ada, kata ibu. Diteriakin sampai pegel nggak keluar. Tapi lampu teras depannya hidup. Mungkin lagi pergi, kata ibuku lagi. Kok aku curiga ya? Sepertinya dia nggak pergi, tapi memang mengurung diri. Suuzon banget. Tapi namanya anak kecil, lagi hobi-hobinya kepo. Gimana caranya untuk investigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak? Pura-pura ambil sepeda ah. Jen, mau kemana kamu? Kata ayah. Main, jawabku singkat. Mandi belum, apa belum, sikat gigi belum, main saja anak satu ini. Mandi dulu, ibuku menyahut. Elah, aku beringsut manyut dalam rumah. Ku teruskan saja nonton TV lah. Lagian panas matahari lagi nyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore. Hehehe, begitulah aku. Waktu kecil malas mandi banget. Sore menjelang, pukul 16.35. Aku masih ingat jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kalian tahu deh, jam lama klasik. Dan dia berhenti tepat saat aku melihatnya. Nanti saja aku setting, sekarang mau mandi dulu. Mau main sepeda. Kelar mandi, segar, wangi, aku langsung bergegas ambil sepedaku. Kali ini agak malas ke lapangan, nanti kotor lagi, kan aku udah mandi. Aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama-nama gunung. Ada Merapi, jalan di rumahku, ada Malabar, Pangrango, Gede, Tinombala, Rinjani, dan banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti kalau sudah mau pulang, biasanya dekat-dekat maghrib. Karena komplek ini belum banyak yang menghuni, mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda lalu menikung tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Sungguh mengasihkan. Tapi itu dulu. Sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil, dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebayang kan sempitnya jalan-jalan di perumahan ini? Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan. Di gang ini, kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati. Sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa melihat ke balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu, sambil kuperhatikan setiap sudutnya. Rumah itu ada cahaya bohlam di terasnya, tapi kayak bohlam di peternakan ayam negeri. Penuh debu, sarang laba-laba, dan temaram. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan mendekat ke arah pagar. Kuperhatikan kaca depan rumah. Ada yang mengintipku.
sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru ku ambil sepeda dan kabur. Sial, serem banget. Hingga hari ini mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikannya saja aku gemetar. Hingga saat aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP tidak ada kejadian terlalu aneh. Hingga akhirnya menginjak kelas 3 SMP. Ayah ibuku mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandanglah di komplek. Apalagi ayah bekerja di BUMN minyak itu. Gajinya mungkin yang paling besar di perumahan yang lebih mirip papan subsidi untuk warga tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, disyukuri saja. Hore, rumahku bakal bertingkat. Tapi ibu bilang di atas khusus untuk mencuci, jemur, serta menyetrika. Jadi tidak dibuat ruangan bertembok. Tetap terbuka dengan dikelilingi teralis sehingga maling tidak masuk. Well, mantul juga ide ibuku. Jadiin. Ada satu tukang dan 2 kenek yang membantunya. Biasanya mereka selalu bekerja bertiga. Sebelum membangun, ibu minta izin tetangga kiri kanan belakang supaya tak terganggu aktivitas para tukang ini. Giliran di rumah belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT, mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13. Wah, bener. Kenapa nggak dari awal ya nanya sama Pak RT? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia kayak ayahku. Pada waktu itu masih 47 tahunan. Pak RT mempersilahkan ibu dan aku duduk. Rumah Pak RT ada di ujung Jalan Merapi, jalanan rumahku. Kekuasaan Pak RT meliputi Jalan Merapi dan Jalan Kawi. Ibu hahaha hihi sebentar sama Bu RT sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan template. Anak berapa? Di mana dulu tinggalnya? Bla 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 bla. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamu Pak RT. Tibalah pertanyaan mendasar. Ini Pak RT. Saya mau tanya. Itu di rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini tidak pernah tahu siapa di belakang saya itu. Tapi kadang saya suka mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis atau bertengkar, karena ada suara bak-buk yang kedengaran sampai dinding rumah saya. Tiap saya samper nggak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan ya Pak RT. Jadi jarang saya ke sana kalau malam. Biasanya siang. Saya itu kan mau minta izin ke dia karena saya mau bangun rumah. Namanya tetangga. Saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat bangun rumah. Suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya, kata ibu. Pak RT dan Bu RT pandang-pandangan. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela nafas panjang. Lalu mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. Monggo Pak. Bu, jadi begini. Yang tinggal di situ namanya Bu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak ya orang pertama di RT ini. Baru saya. Dulu nggak gini keadaannya. Baik-baik saja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun yang lalu. Sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri. Memang begitu Bu. Kalau ada tetangga yang datang, dia nggak mau keluar. Paling ngintip doang di balik tirai. Jelas Pak RT Ahmad. Kalau mau bangun rumah ya dibangun saja. Tidak ada apa-apa. Tidak kenapa-napa. Yang penting niat kita baik.
Semoga Bu Tantri tidak keberatan. Selama ini nggak ada yang aneh-aneh sih laporannya ya, paling hanya Bu Tantri nangis saja atau suara-suara kayak pukulan ke dinding. Tapi nggak masalah, kalau ada apa-apa mending Ibu lapor lagi saja. Ibu tersenyum, sudah dapat jawaban. Aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami pun pulang. Ayah dan ibu memulai proses pembangunannya. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawen, ayah dan ibu tak lupa menaruh sesaji agar pembangunan berjalan lancar. Bukan sesaji aneh-aneh pakai ayam cemani segala, hanya bubur merah dan putih, hio dengan jumlah ganjil, bunga-bunga, diutamakan melati dan kenanga yang ditaruh dalam bejana air mawar. Itu saja. Cukup lama juga, sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi. Lancar dan hasilnya sungguh kece. Semi bangunan beratap jadi tak kehujanan. Teralis penutup di bagian belakang dan arah selatan. Kira-kira begitulah. Nah, di bawah teralis dekat mesin cuci adalah rumah nomor 13. Dan di bawah teralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19 samping rumahku. Aku bisa melihat atap rumah mereka dan rumah nomor 13. Satu atapnya hilang. Memungkinkan aku melihat isi rumahnya dari atas. Tapi nggak juga sih ternyata karena penutup plafon. Duh, kenapa sih ini aku? Oke, tanpa basa-basi lagi. Aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana. Apalagi ibu menaruh balai-balai dengan modifikasi kasur kecil di atasnya. Empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya aku mencuci di malam hari sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibu menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Duh, males. Ini rela aku lakukan biar hari liburku bisa main seharian. Nggak tahu kenapa, mungkin kebetulan yang menyebalkan. Mencuci perdana itu hari Kamis mendekati maghrib. Siangnya pulang sekolah kan tidur. Awalnya aku nggak ngeh apapun. Mulailah ritual mencuci, merendam, kasih sabun, putar, tinggal baca buku. Lama-kelamaan aku mencium bau darah yang pekat di tempat cuci. Baunya sungguh anyir, sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya makin kuat. Aku melihat 3 anjing besar mati di atap rumah nomor 13. Dari tempat balai-balai, bangkai anjing itu nggak kelihatan, karena digantung di bagian bawah teralis. Ini apaan ya Allah? Aku ngacir menuruni tangga. Teriak sebut nama ibuku. Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Kenapa? Tanya ibu. Bangke bu, bangke, kataku. Bangke apa? Anjing. Ada bangke anjing di tempat cucian, kataku sambil mengatur nafas. Ibu keheranan sekejap. Sambil membenahi mukenanya, dia pun ke atas dan... Mana bangke? Ngigo kali kamu. Makanya kalau maghrib di dalam rumah sebentar. Bikin panik aja. Ibu beringsut ke dalam sambil marah-marah. Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah. Bangke itu sudah tidak ada. Sayup-sayup aku mendengar suara nyanyi. Entah kenapa mataku memandang ke atap rumah nomor 13 yang bolong. Aku mendekat ke arah atap itu, lalu melihat di bawahnya. What? Udah gak ada plafonnya. Aku samar-samar melihat bagian rumah tersebut karena cuma diterangi cahaya beberapa lilin dan... Aku melihat wanita itu. Rambutnya ngebob kayak Dora di Explorer, tapi acak-acakan. Dia seperti menggendong sesuatu. Di lantainya kayak ada bercak-bercak. Apa itu ya? Mataku memicing.
melebar, memicing, dan melebar. Melihat wanita itu ternyata memperhatikanku. Mampus. Aku buru-buru ngacir lagi ke bawah. Wah. Bu, besok saja deh ku kerjakan cucian, ujarku ketus. Loh, kan sudah direndam, kata ibu. Besok, Bu. Kalau aku bilang besok ya besok. Nadaku meninggi. Ibu diam. Orang tua aku mengerti kalau aku sudah marah pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar dan merebah. Mengingat wajah wanita itu, putih pucat, lingkaran matanya hitam seperti tak tidur berhari-hari. Bibirnya celemongan lipstik atau darah, aku tak tahu. Yang jelas berwarna merah. Orang gila. Mati saja kau. Aku misu-misu dalam hati sampai ketiduran. Jumat ceria di sekolah. SMP tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum, jaraknya dari Bundaran HI ke Semanggi. Lumayan dong kalau jalan kaki. Lantaran anak baru dan merasa nggak selevel dengan SMP negeri, aku malas bergaul. Beda banget sama sekolahku ketika SD dan satu SMP alias di kelas 7. Aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehits. Pindah ke Bekasi di SMP negeri pula. Jatuh paksaran, pikirku saat itu. Di kelas 3 SMP atau kelas 9, aku baru kenal dekat dengan Yogi yang ternyata sekomplek denganku. Bukan cuma sekomplek, Yogi ternyata juga tinggal di Jalan Kawi. Rumahnya nomor 11, rumahnya nomor 10. Aku sering ketemu Yogi ketika nunggu angkot. Dia bawa motor sendiri, tapi nyelonong aja tanpa menyapaku. Pucuk dicinta ulam tiba. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku. Bertanya soal wanita di rumah nomor 13. Yogi, gua Jen, kataku menyodorkan tangan. Gua udah tahu, anak baru kan? Halo, katanya agak songong. Aku menarik tangan kembali sebab dia tak menyambut. Gue mau tanya sedikit, lo bisa bantu gue nggak? Soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13. Yogi menatapku. Aku melihat kekhawatiran di wajahnya. Emang kenapa lo mau tahu? Gue ngerasa aneh aja, masa tetangga sendiri gue nggak kenal. Udah setahun gue di sana. Gue tahu lu rumahnya deketan sama dia. Ceritain dikit ya. Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu, dia bukan orang, tapi kuntilanak, kata Yogi dengan suara pelan. Buset. Kuntilanak katanya. Gue salah dengar apa gimana ini? Apa? Kuntilanak? Lo nggak salah? Enggak. Jadi dia itu dulunya suka ke dukun. Terus dia jual jiwanya, terus jadi kuntilanak. Ada pakunya di kepala, katanya. Gue denger-denger aja, makanya dia nggak pernah keluar rumah. Aslinya udah mati dia itu. Kalau pakunya dicopot. Yogi enteng banget cerita, datar. Gak ngerasa ngeri atau apalah. Tapi lo yakin? Yakin sih, habis nggak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue sedikit pun nggak pernah ngeliat dia, cuma diceritain. Dulu keluarganya bahagia, ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam tadi, itu aja yang gue tahu, kata Yogi. BTW, lu udah ada teman sebangku? Sama gue aja, Yogi menawarkan. Aku pun setuju. Demi informasi yang lancar. Pulang ke rumah, sorenya aku main ke tempat Yogi. Tuh anak belum pulang ternyata. Ya sudah, ku habiskan waktu dengan bersepeda. Masih ada matahari. Iseng-iseng aku berhenti di rumah nomor 13. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya. Berharap wanita itu
di dalam bisa melihatku. Sengaja nantangin, masih terang. Kalau gelap, aku nggak akan tahu siapa yang kuhadapi. Lama aku berdiri, dia nggak nongol-nongol. Buang-buang waktu. Mending aku sepedaan lagi. Aku mengambil sepeda yang kurebahkan di tengah jalan. Saat hendak mengayuh, mendadak kakiku seperti ada yang menahan. Berat banget. Sepedaku juga jadi macet. Rantainya kayak ogah muter. Ini kenapa ya? Jen? What? Ada suara memanggilku padahal nggak ada orang di situ. Jen? Tubuhku kaku. Hari sudah menjelang maghrib, tapi aku tak bisa kemana-mana. Tubuhku tak bisa bergerak. Hanya kepala yang bisa digerakkan. Lidahku keluh. Mau teriak minta tolong nggak bisa. Aku menengok ke arah rumah itu dan ditirainya wanita itu melongokkan kepala. Wajahnya putih keabu-abuan. Dua matanya mengerikan menatapku. Senyumnya mengembang, memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen. Ternyata dia yang memanggilku dari tadi. Tahu dari mana namaku? Sekitar 1 menit aku memberanikan diri menatapnya. Aku berusaha tak berkedip. Nantangin sekalian, apa maunya dia? Dia menatapku tajam. Senyum dan senyum. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Dia seperti mendekat. Mendekat. Woi, Jen, ngapain di sini? Ternyata Yogi sudah ada di sebelahku. Hari sudah maghrib, matahari sebentar lagi benar-benar hilang. Badanku yang tadinya kaku sekarang sudah agak melemas, tapi bulu kuduku tetap tegak. Aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. Yogi memandangiku lalu memandangi rumah nomor 13. Pulang aja yuk Jen, gua anter. Lo mah nyari perkara aja, kata Yogi. Aku menurut. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semua pada ibuku. Wajah ibuku serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semuanya. Yang Yogi dengar itu kan semua belum terbukti. Kita tidak boleh berprasangka buruk sama orang lain. Mungkin ini cara Tuhan menegur Jen karena sampai maghrib belum pulang. Kan pamali maghrib-maghrib di luar, kata ibu. Yogi dan aku cuma pandang-pandangan. Akhirnya dia pamit pulang. Permisi tante, katanya sambil salim ke ibuku. Aku mengucapkan terima kasih ke Yogi sambil janjian besok ke sekolah. Yogi berjanji menjemputku pukul 6.30 agar kita berdua tak terlambat. Setelah aku menutup pintu, ibu menyuruhku duduk lagi. Beliau menasihatiku. Lain kali jangan kamu usik orang lain supaya orang lain tak mengusikmu. Keingintahuanmu yang besar bisa mencelakakanmu, Jen. Tolong dimengerti kata-kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar. Tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain, kata ibu. Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang sekiranya ku dengar. Ku cium dan kulihat mengenai rumah nomor 13. Ibu juga menyuruhku terus minta pertolongan agar Tuhan selalu melindungi. Aku menyanggupi. Tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh tapi masih tergolong wajar, aku hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakakku, dan adikku juga sama. Berusaha bersikap jika itu semua adalah hal yang baik-baik saja. Yang sedikit mengusikku, jika ada bayi lahir di komplek perumahan itu, buru-buru dibawa pergi. Kemana tahu sampai bayi itu selesai aksi eksklusif. Beberapa kali tangga kehilangan peliharaan bahkan yang rumahnya berjauhan dariku dan sebagainya. Penemuan bangkai binatang di atas atap nomor 13 juga sering sekali ada di hadapanku. Lagi-lagi aku berusaha biasa saja. Cuekin aja lah, bodo amat. Terserah, suka-suka kamu aja, Nyai. Waktu berlalu.
lulus SMP, lalu lulus SMA, lalu ke perguruan tinggi, dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Ya iya, Yogi. Lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan, aku dan Yogi udah lebih mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga nggak ramai-ramai banget karena semua orang udah mengetahui kisah cinta kami, jadi nggak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi terisi penuh sekarang. Hanya rumah nomor 12 dan 14 saja yang tak berpenghuni. Dulu pernah ada yang beli, tapi jadi overcredit dan sampai sekarang belum laku. Ada pula yang pernah mengontraknya tapi hanya bertahan sebulan 2 bulan, selebihnya kosong lagi. Kami menumpang di rumah mertua Indah, bolak-balik saja. Kadang seminggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi. Saat Yogi terima kerja di BUMN, rencananya aku mau mengontrak rumah sendiri, tapi masih di wilayah komplek. Malam ini giliran menginap di rumah ibuku. Di mana kita kontrak nanti, Mas? Terserah, ucap Yogi. Belakang sini, tanyaku sambil ketawa pelan. Yogi menggeleng keras. Enggak, gue nggak mau ambil resiko. Ntar juga lu hamil kan? Dih, gue nggak berani ngucapin tapi udah kebayang yang enggak, kata Yogi. Cie, khawatir. Aku menyenggol Yogi mendadak. Aku mual ingin muntah. Nah kan, baru juga diomongin. Hamil kali lo. Periksa yuk, ujar Yogi. Ada rasa khawatir. Ya udah, ayo, kataku. Malam itu kami ke bidan yang buka praktik di depan komplek. Selamat ya Pak Yogi. Istrinya sudah 4 minggu. Ternyata si bidan menyalami suamiku. Mata Yogi berbinar-binar. Aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku. Tapi entah kenapa Yogi mendadak ingin malam itu menginap di rumah ibunya. Gue deg-degan gini ya. Nginep di rumah nyokap gue aja ya, kata Yogi. Aku aneh melihat dia, tapi kuiyakan. Ya udah, terserah. Bilang dulu sama ibu, kataku. Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya keduanya ikutan girang karena kabar bahwa kami akan punya anak. Kami pun langsung ke rumah mertuaku. Lupa cerita, Yogi berdarah Kalimantan, Bali, Jawa, perilmuan supranatural hal yang biasa di rumahnya. Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib yang tak bisa dilihat orang biasa sepertiku. Mesti begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak repot dengan mistis. Assalamualaikum. Yogi mengucapkan salam masuk ke rumah orang tuanya. Waalaikumsalam. Mertua laki-laki menjawab salam. Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk dan punya pipi bulat. Dia sayangnya minta ampun kepadaku. Mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana ini? Kata bapak mertuaku sambil mengacak-ngacak rambutku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang. Tutup pintu rumah. Yogi, tutup sekarang. Katanya setengah berteriak. Aku bingung, sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutupnya, tapi dicegah. Jen, menjauh dari pintu. Yogi, cepat. Suamiku segera menutup pintu. Ibu, udah malam juga, jangan teriak sih, kata Yogi. Lo nggak tahu yang ibu lihat ya? Dan yang gue lihat, Mas. Jadi lu diam aja, kata Nita, adik iparku menyambar. Yogi pun diam dan maklum. Nita memang juga bisa melihat makhluk astral. Segera setelah ibu mertua komat kantin baca doa, dia menghampiriku. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, selamat, katanya. Ya beginilah kalau punya mertua udah bisa melihat masa depan. Kami belum cerita aja dia udah ngerti. Kenapa nih? Tanya bapak mertua. Aku cuma ngikik. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua jika aku hamil. Wah, bapak mertuaku langsung memberikan selamat. Disuruhnya Yogi beli martabak untuk merayakan kehamilanku. Beli yang banyak martabaknya. Bapak martabak keju. Kamu apa? Terserah, kata bapak mertua sambil memberi uang ke anaknya. Namun, ibu mertua mencegah. Besok aja. Dia masih ada di sana, ucap ibu mertuaku. Dia siapa, Bu? Tanyaku.
Ibu mertua hanya tersenyum sudut bibir. Wanita di rumah nomor 13, kata Nita melanjutkan sambil terus memandang ke pintu. Aku terhenyak, pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya tanda pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi dia sudah mengikuti kami. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang super lah, bisa tertawa di tengah suasana mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajat di celana. Aku terbahak-bahak, Yogi juga. Hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa. Mereka terus memandang ke arah pintu. Kelar bercanda ria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan, sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil. Jangan dicopot meski mau mandi sekalipun, kata ibu mertua memakaikan gelang itu kepadaku. Aku mengiyakan. Akhirnya kami beranjak ke peraduan, bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu sebab tahu aku tak bisa tidur dengan lampu menyala. Aku pun mulai terlelap. Yogi memelukku erat. Entah jam berapa, aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengetuk pelan. Aku merinding, lalu terbangun duduk. Ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca. Sekelebat ada bayangan melintas. Ya Allah, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Loh, kok Yogi nggak ada di sampingku? Kemana dia? Aku teriak sekencang-kencangnya. Yogi! Belum ada yang datang. Aku kembali berteriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Jen, buka pintunya. Itu suara Yogi. Sial, aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tak nampak. Yogi, tolong. Jen. Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekeras mungkin. Dari jendela aku menyaksikan bayangan seseorang. Dia wanita. Rambutnya bob mirip Dora. Mungkinkah dia wanita dari rumah nomor 13? Jantungku berdebar-debar. Ku pandangi terus arah jendela. Rambut wanita itu yang tadinya mirip Dora memanjang dan memanjang. Entah sampai semana. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku ingat pesan ibu. Tetap sebut nama Tuhan dalam hati. Aku pun membaca doa yang ku bisa. Dari arah luar, suamiku terus berusaha membuka kamar. Mendadak, wanita itu menghilang. Di saat yang bersamaan, Yogi berhasil membuka pintu kamar. Dia langsung memelukku erat. Kamu kenapa? Tanya Yogi kepadaku. Aku tak bisa bicara. Tubuhku mendingin kayak es. Kulihat di pintu kamar, bapak, ibu, dan Nita memandang ke arahku. Lancang dia Yogi. Kita selesaikan saja, ucap ibu mertuaku kepada Yogi. Yogi pun menghela napas panjang. Setelah suasana agak reda, Yogi bicara padaku tentang rencana ibu mertuaku mencari perkara dengan wanita dari rumah nomor 13. Ibu yakin itu dia, kata suamiku. Mas, kamu ingat dong pesan ibuku, kita nggak boleh prasangka buruk sama orang. Memang yang kusaksikan bayangan mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan hal biasa. Perang ilmu. Walah, mana aku kepikiran. Enggak sama sekali. Aku nggak punya ilmu apapun dalam tanda kutip. Keluargaku juga biasa-biasa saja. Udahlah, lupakan saja, kataku. Ya sudah, kamu sendiri yang bicara sama ibu sana. Intinya ibu udah geram banget sama dia. Bertahun-tahun warga sini yang tengah hamil dan baru melahirkan meminta bantuan ibu karena selalu diganggu. Oleh siapa? Dia itulah orangnya, ujar suamiku berapi-api. Aku dari SD, Jen. Aku tiap hari melihat orang datang minta bantuan. Kamu kan nggak tahu peristiwa apa yang sudah dilalui keluargaku. Sekarang menantunya sendiri yang mengalami. Masa iya ibu tega ngediemin kamu? Ini nggak sekali dua kali, Jen. Sering. Kalau ada orang hamil memang beginilah yang terjadi di komplek ini, kata Yogi. Aku cuma terdiam. Peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. Terserah ibu saja, aku ikut, kataku akhirnya. Sementara,
Sementara waktu, aku diungsikan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya. Syukurlah, di sini aku tidak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut eyangku, di sini banyak yang menjaga. Entah apa maksudnya, yang jelas memang lebih tentram di Jogja. Tibalah saat kelahiran sejabang bayi yang lucu berjenis kelamin lelaki. Alhamdulillah, lahir dengan selamat. Aku menunggunya agar usianya 1 bulan, baru kembali lagi ke Bekasi. Komplek perumahan tempat ayah, ibu, dan mertuaku berada. Balik ke komplek ini, yang pertama kali ingin kulihat adalah rumah nomor 13. Rumah tersebut sudah hancur dan tinggal puing setinggi paha orang dewasa. Kemana wanita itu? Yang biasa tinggal situ ya? Entahlah, aku tak ingin kepo berlebihan. Yang jelas, hawa di sana jadi lebih baik semenjak dia tidak ada. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita Jalan Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.